Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari dua kelas. Ada 21 komentar dalam satu kelas, tetapi beberapa pertanyaan terkait dengan jenis data, pengumpulan data dan analisis data. Jadi kita insya Allah akan membahas tentang video sebelumnya terkait dengan jenis-jenis data seperti apa, bagaimana cara mengumpulkan data atau collecting of the data, lalu sekaligus bagaimana cara menganalisis data, terutama data yang kuantitatif. Baik, pertanyaan-pertanyaan itu adalah satu dari Nadia Nazalia, Pak, dalam data interval 0 bersifat arbitrer, itu maksudnya bagaimana? Kita perlu diketahui bahwa dari sudut kuantifikasi, data itu memang ada 4. Ada data nominal, ada data interval, ada data rasio, ada data ordinal. Nah, mungkin video ini bisa membantu. Kenapa disebut arbitrer? Arbitrer itu mana suka. Mana suka itu adalah si 0 itu tidak memiliki nilai 0, nilai kosong. Artinya, ketika data interval, misal Anda menggunakan skala sikap, ada sangat setuju, ada ragu, ada tidak setuju, ada sangat tidak setuju. Maka Anda bisa menggunakan 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Misal, sangat tidak setuju 0, tidak setuju 1, ragu 3, lalu sangat setuju itu 0, 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Si 0 itu tidak memiliki arti. Hanya dia menunjukkan jarak saja. Jadi bisa menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Bisa 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Bisa 3, 4, 5, 6, 7 boleh. Misalkan Anda gunakan 5 atau Anda gunakan skalanya 5 seperti di dalam skala Likert, itu penomorannya bisa 0, 1, 2, 3. 0 di sana itu tidak memiliki arti kosong, tetapi ya memang karena hanya diberikan hanya untuk mengurutkan dan menunjukkan jarak bahwa dari 0 ke 1 itu sama dari 1 ke kedua begitu. Itu disebut dengan arbitrer mana suka. Itu berbeda dengan data rasio. Kalau data rasio justru 0 itu memiliki makna mutlak kosong gitu. Seperti misalkan Anda misalkan ada min atau rata-rata kelas itu dari skala 10 itu 7. Ada yang nilainya 0. Nah, 0 di sana berarti tidak memiliki nilai, artinya kosong. Nah, itu datanya data rasio. Nanti kita akan bahas data-data ini dalam video selanjutnya dalam kuantitatif asosiatif dan kuantitatif komparatif. Selanjutnya, pertanyaan dari Neng Yulis, Pak izin bertanya, minta penjelasannya mengenai kelebihan interview, diantaranya adaptif. Itu bagaimana? Interview atau wawancara itu sangat adaptif terkait dengan konteks yang mengelilinginya. Karena dalam konteks misalkan Anda ketika interview itu ada yang perlu ditanyakan ulang, ada yang perlu dikonfirmasi, ada yang digali secara dalam, itu sifatnya adaptif. Sehingga ketika Anda menginterview, data itu bisa bebas digali secara eksploratif gitu ya, bukan eksplanatif, eksploratif. Walaupun di sini ada yang terstruktur, ada yang tidak struktur. Biasanya yang tidak terstruktur itu lebih eksploratif ya, terutama dalam melihat menggali masalah yang ingin dicapai, atau ketika Anda belum menemukan ide atau masalah dalam sebuah lokus yang Anda ingin teliti, tetapi Anda bingung mau meneliti apa, maka gunakan dulu interview yang tidak terstruktur. Ketika sudah tidak terstruktur, sudah digali, sudah didapatkan, maka Anda
menemukan coding-coding atau menemukan kode-kode yang akan Anda teliti. Baru Anda interview dengan terstruktur. Jadi ketika Anda itu melakukan interview, Anda akan mendapatkan cara-cara yang adaptif terhadap konteks yang sedang Anda hadapi saat ketika Anda interview. Terus yang dimaksud dengan teknik scaling dan dalam kuesioner itu seperti apa? Dan nanti ada dalam video terkait dengan konstruk instrumen. Konstruk instrumen itu nanti menggunakan skala-skala. Nanti ada skala sikap, ada skala skala frekuensi dan seterusnya. Nanti ada skala kualitas, misalkan ada good, poor, ada fair, dan seterusnya. Itu namanya scaling. Nah, scaling ini adalah salah satu cara untuk mengkuantifikasi dari kualitas, dari mutu, diangkakan, dinamerikan, itu namanya kuantifikasi. Caranya salah satunya adalah scaling. Scaling itu adalah cara mengukur, sehingga nanti menjadi instrumen alat ukur. Nanti kita akan bahas secara mendalam. Sandi SWA, Pak, bagaimana tekniknya seorang peneliti ketika sedang dalam observasi untuk bersikap natural dan tidak too much agar memperoleh hasil yang diinginkan? Kalau observasi misal Anda, karena ini natural itu berarti Anda penelitian kualitatif ya, karena natural itu sangat kualitatif. Bagaimana supaya Anda observasinya tidak too much? Maka sebetulnya ada dua tahap. Satu, Anda menggunakan preliminary research, penelitian pendahuluan, sehingga ketika penelitian pendahuluan Anda mencari atau mengidentifikasi masalah. Nah, di dalam mengidentifikasi masalah, Anda itu pasti akan menemukan too much tadi. Tapi ketika sudah menemukan Anda apa yang Anda cari, maka tidak akan lagi too much dalam melakukan observasi yang sifatnya natural. Anda akan fokus terhadap apa yang akan Anda cari, tidak akan kemana-mana. Sesuai dengan fakta, ini lanjutnya, sesuai dengan fakta dan tidak dibuat-buat, dan instansi atau tempat yang diteliti tidak menyadari bahwa kita sedang meneliti tempat tersebut. Nah, kalau kita ingin meneliti tanpa objek penelitian itu tidak sadar, maka Anda harus bersifat normal, bersifat natural, tidak dibuat-buat. Tapi karena ini penelitian, datanya itu harus faktual, datanya itu harus dipertanggungjawabkan. Maka untuk mendapatkan itu Anda harus siapkan rekaman, baik itu yang sifatnya voice saja ataupun sifatnya video. Kalau video mungkin di kameranya yang disembunyikan. Tetapi nanti ketika Anda sudah selesai, Anda harus minta izin bahwa data yang ini akan dipublikasikan. Ketika diizinkan disebutkan namanya, boleh menyebutkan namanya. Tetapi kalau namanya tidak boleh disebutkan atau objek penelitiannya tidak boleh disebutkan, maka itu harus confidential, harus dirahasiakan, tidak boleh disebutkan dalam penelitian. Nanti kalau Anda menyebutkan tanpa ada izin, Anda nanti akan masuk ke ranah hukum. Selanjutnya dari Ai Kurniasi, izin bertanya, Pak, dalam meneliti sebuah lembaga, misal sekolah, adakah syarat dalam meneliti suatu lembaga seperti dari banyaknya siswa atau masyhurnya lembaga tadi? Satu, ketika Anda meneliti, kalau Anda misalkan meneliti sebuah, kalau sebuah berarti bukan kuantitatif, berarti kualitatif. Nah, dalam kualitatif itu memang tidak ada syarat yang rigid, tetapi para peneliti itu sepakat. Satu, objek penelitiannya itu harus menarik. Menarik itu banyak dimensinya. Bisa menarik karena lembaganya itu masyhur, bisa menarik karena kuantitas muridnya banyak, bisa menarik karena panjang usianya, banyak sekali menarik. Maka, atau kalau tidak menarik itu harus unik. Harus, kalau saya sebutkan, di dalam penelitian kualitatif itu minimal Anda harus memastikan dulu 3 hal. Memilih dari 3 hal. Satu, memilih bisa itu the best. The best itu berarti paling bagus. The best. Banyak yang serupa tetapi paling bagus ini, maka itu yang diteliti. Atau kalau tidak the best, itu the first. The first itu karena memang yang memulai. Yang memulai, mungkin banyak yang sejenis seperti lembaga itu, tapi yang memulai ini, maka Anda bisa gunakan sebagai objek penelitian. Nah, yang unik itu adalah be different, yang ketiga. Karena ini different, seperti sekolah alternatif, sekolah khusus untuk misal untuk anak yatim, sekolah untuk para pengamen,
ini itu unik atau be different. Maka ketika the best, the first sama be different itu bisa menjadi syarat convention, syarat yang tidak dituliskan. Nah, jadi kalau Anda meneliti kualitatif tetapi lembaga sebagai objek penelitiannya itu tidak jelas, itu tidak readable. Tidak ingin ada orang yang baca karena kualitas yang objek penelitian yang Anda teliti itu tidak marketable, tidak readable. Bahkan mungkin tidak akan ada novelty atau aspek kebaruan dari penelitian itu. Lalu selanjutnya, ujang aib. Kelebihan interview adaptif, ya tentu saja interview adaptif itu akan mengeksplorasi, menggali data-data yang ditemukan. Pak Muiz Muhammad bertanya, Pak, saya bertanya dalam menganalisis data kuantitatif di slide 25, variabel bebas, apakah ada batasan tertentu atau tidak? Nah, ini akan dibahas pada mata kuliah video selanjutnya terkait dengan penelitian komparatif dan asosiatif. Sebentar lagi lah ya, nanti Anda tonton video selanjutnya. Selanjutnya, Bu Nining Yuningsih, izin sharing Pak. Beberapa kali lembaga kami menerima angket dari beberapa peneliti. Sebagai responden, kami menganalisis angket dengan terpaksa karena beberapa alasan dan pada akhirnya 70% jawabannya hanya copy paste. Kadang soalnya pun sama sekali tidak dibaca. Artinya data yang diperoleh si peneliti akan bias. Bagaimana cara seorang peneliti ketika memberi kuesioner supaya menyenangkan? Nanti ada video tentang cara atau konstruk instrumen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari instrumen itu nanti ada construct validity, ada yang disebut dengan content validity, ada yang disebut dengan face validity. Nah, ilmu untuk supaya enak dibaca, supaya si objek penelitian atau si responden supaya tidak seenaknya menjawab, misalkan sangat setuju aja semuanya dan seterusnya, itu ada nanti dalam ilmu construct atau validitas konstruks. Bagaimana cara validitas konstruk? Misal, tidak hanya positif ya atau harus ada positif, harus ada negatif, harus ada favorable, harus ada unfavorable dan seterusnya. Nah, supaya nanti diacak si responden itu tidak seenaknya tidak baca dulu karena nanti itu. Nah, ketika nanti si responden membacanya hanya copy paste dan seterusnya, itu nanti ketika diuji dalam validitas itu konstruknya tidak valid. Sehingga nanti sebelum penelitian itu ke lapangan itu harus mengalami dua uji. Pertama uji validitas, kedua uji reliabilitas. Nah, dari uji ini kita akan tahu apakah si instrumen ini valid, nomor berapa yang tidak valid itu harus di-drop. Nah, nanti ada ilmunya. Selanjutnya, Rijal Aulia Nur Rahman, dalam penelitian kuantitatif, selain memakai kuesioner, apakah boleh ditambahkan dengan observasi dan wawancara? Baik, untuk kuantitatif, memang nanti sebaiknya fokus ke kuantitatif. Tetapi untuk menjelaskan atau membahas kuantitatif, itu kadang-kadang sulit kalau tanpa ditambah dengan observasi dan wawancara. Jadi, tetapi biasanya yang kuantitatif murni itu memang dia meneliti tentang variabel. Cuma untuk menjelaskan variabel tadi, misalkan dari angka-angka tadi, perlu diinterpretasikan. Interpretasi itu adalah hasil dari wawancara atau observasi. Kecuali kalau mixed method atau penelitian campuran. Satu pertanyaan didekati dengan dua pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Maka penggunaan statistik sekaligus observasi dan wawancara itu sangat dibutuhkan. Itu dari kelas A. Sekarang kita masuk ke kelas B. Pertanyaan-pertanyaan dari kelas B adalah satu, dari Pak Haji Wahyu. Assalamualaikum. Hubungan dengan teknik pengumpulan data dapat digunakan salah satu di antaranya kuesioner. Betul. Satu, sebuah tesis berapa banyak minimal maksimal orang diminta ngisi kuesioner dan jumlah kuesionernya? Sebetulnya masalah skripsi, tesis dan disertasi bukan dilihat dari sudut kuesioner atau jumlah kuesionernya, tapi dilihat kedalaman pembahasan. Walaupun secara mudah memang di kuantitatif dilihat jumlah variabelnya. Misalkan kalau variabelnya X1 dan Y itu biasanya skripsi. Tetapi kalau X1, X2 kepada Y itu baru kita mulai di tesis.
sehingga jumlah variabel ini akan menentukan jumlah kuesioner. Nah, kita akan bahas nanti di video berikutnya. Nanti kita akan bahas tentang asosiatif dan komparatif. Akan ketemu dengan istilah ini. Nomor 2 pertanyaannya, bagaimana menentukan nilai dari setiap item kuesioner sehingga bisa menjadi sebuah data statistik dalam penelitian. Nah, ini juga nanti video berikutnya, setelah video yang akan datang, lalu video berikutnya akan berbicara tentang konstruk instrumen, nanti akan menentukan item kuesioner harus berapa, lalu bagaimana cara menganalisisnya. Kita akan membahas tentang ini secara detail. Lalu Isna Nur Fatwa bertanya, berkaitan dengan penelitian, saya mengenai kepemimpinan seorang tokoh dalam suatu lembaga pendidikan Islam yang beliau itu sudah wafat dan tidak memiliki karya tulis yang bisa menjelaskan tentang beliau. Nah, bagaimana mengenai data primer dan sekundernya, Pak? Atau maksudnya siapa yang bisa jadi sumber data sekundernya? Baik, ketika Anda meneliti tentang tokoh, itu bisa Anda pilih apakah Anda mau interaktif atau mau non-interaktif. Kalau non-interaktif berarti harus ke karya, atau data primernya adalah orang yang bercerita tentang karya. Contoh misal, Kiai Haji Ilyas tidak memiliki karya, tetapi ada buku-buku yang berkenaan tentang pemikiran beliau, misalkan Ajengan Cipasung. Nah, ini bisa digunakan sebagai data primer. Sekundernya adalah buku-buku yang mendukung, misalkan buku-buku tentang NU, Muktamar NU, buku-buku tentang Ajengan dan seterusnya. Lalu siapa yang menjadi sumber data? Ketika Anda non-interaktif, maka Anda harus bertanya kepada orang-orang yang memang memiliki kualifikasi atau bisa menggali data yang dibutuhkan. Misalkan orang yang seangkatannya, saudara sekandungnya, anak-anak yang paling dekatnya, atau teman waktu pesantrennya, dan seterusnya. Artinya apa? Sumber datanya itu bisa dipilah dan dipilih. Mana yang memiliki keutamaan, dia adalah sumbernya sumber primer, mana yang tidak, yang hubungannya jauh, itu menggunakan data, itu digunakan atau diletakkan sebagai data sekunder. Pak Isna bertanya, primer dan sekunder maksudnya apa, Pak? Primer itu prime itu utama, sekunder itu second itu kedua. Artinya apa? Di dalam sebuah data, sumbernya itu bisa dikategorikan primer karena dia memiliki relevansi yang kuat. Misal, bisa meneliti tentang Gus Dur, maka yang primer itu adalah buku-buku Gus Dur, pemikiran-pemikiran Gus Dur. Yang sekunder adalah buku-buku yang menceritakan Gus Dur. Beda, buku yang ditulis Gus Dur dengan buku yang menceritakan tentang Gus Dur. Itulah primer dan sekunder. Ibu Tina bertanya, Pak, persiapan apa yang harus dilakukan peneliti agar mendapatkan data penelitian dengan akurat dan cepat menggunakan metode observasi? Tentu saja ketika Anda mau meneliti, terutama ini menggunakan observasi, biasanya menggunakan kualitatif, Anda harus melakukan preliminary research dulu, penelitian pendahuluan dulu. Agar apa? Ketika Anda sudah penelitian pendahuluan, Anda akan menemukan kira-kira topik apa yang akan Anda teliti. Sehingga ketika Anda meneliti, Anda akan mendapatkan clue atau intisari dari penelitian. Nah, setelah itu baru Anda rumuskan lembar-lembar observasi itu apa saja yang akan diteliti sehingga Anda akan secara akurat melakukan penelitian dengan cepat dan akurat. Terakhir, Ulfanur Solihat, Pak izin bertanya, ketika dalam pengumpulan data kita telah merasa cukup dengan observasi, haruskah kita tetap melakukan interview dan kuesioner atau yang lainnya? Ini sebetulnya tergantung dari kecukupan dan peneliti sudah merasa bahwa itu sudah lengkap. Biasanya kalau observasi itu tidak akan lengkap karena dalam penelitian itu butuh yang disebut dengan triangulasi. Triangulasi adalah harus mencek dan recheck antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sehingga apa? Dikonfirmasi antara sumber data satu dengan sumber data yang lain. Biasanya observasi itu hanya melihat sebuah fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga ketika dianalisis oleh seorang peneliti, biasanya bias ketika tidak dikonfirmasi secara interview atau wawancara, atau secara kuesioner misalkan. Tetapi kalau dengan kuesioner itu maksudnya adalah untuk pengganti interview boleh, atau
kuesioner juga sebagai bagian dari interview itu boleh-boleh saja. Jadi sebetulnya observasi menurut saya itu tidaklah cukup, kecuali kalau ibu sudah menentukan bahwa observasi adalah salah satu yang sudah cukup, misalkan menggunakan survei. Itu kan survei itu diobservasi melalui kuesioner misalkan. Angka itu sudah cukup ya, walaupun Anda tidak cukup untuk hanya mengobservasi saja. Walaupun bisa-bisa saja, tergantung kedalaman. Kalau skripsi mungkin bisa, tapi kalau tesis kayaknya kurang bisa. Baik, itu saja pertanyaan-pertanyaan dari tentang jenis data, pengumpulan data, dan analisis data kuantitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.